Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam birrahmati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdullu man nasul khalqa wa nabbah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina faju bis salam amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Awalan marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, menjalankan segala perkara yang dicintai oleh Allah, dan kita pun berkomitmen untuk senantiasa memproteksi diri kita untuk menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah, segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan dengan langkah seperti itu, dengan persiapan seperti itu, Allah senantiasa menjadikan kita termasuk kelompok orang yang bertakwa, yang dimuliakan oleh Allah baik di dunia terlebih dalam kehidupan di akhirat kelak. Sebagaimana Allah katakan, orang yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perjalanan hidup kita tidak berhenti di alam dunia ini. Kita mulai dari alam ruh, kemudian dilanjutkan ke alam rahim, dan posisi kita berada di stasiun alam dunia. Kita harus berkeyakinan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwa perjalanan hidup kita masih panjang dan jauh. Jika usia kita di dunia hanya 60 tahun, jika manusia hidup di dunia hanya paling banter 100 tahun, tetapi kita akan menghadapi kehidupan sepanjang masa yang disebut dengan alam yaumul qiyamah atau alam akhirah. Perjalanan manusia dari alam dunia akan melanjutkan perjalanan kita ke apa yang disebut dengan alam kubur ataupun alam barzah. Ketika berbicara alam kubur ini, Utsman bin Affan selalu menangis. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Utsman, kenapa engkau menangis? Padahal kami pun juga ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah meninggal, ketika kami juga berhadapan dengan orang-orang yang akan meninggal, tapi kenapa kami tidak menangis?" Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya innal kubura manzilun min manazil akhirah, bahwa kuburan itu merupakan satu persinggahan dari persinggahan alam akhirat. Siapapun yang Allah selamatkan di alam kuburnya, maka pama ba'dahu aisaru, perkara setelah itu akan jauh lebih mudah. Sedangkan pamalam yanju, siapa yang Allah tidak selamatkan di alam kuburnya, pama ba'dahu syarrun minhum, perkara setelah itu jauh akan lebih buruk daripada apa yang dialami di alam kuburnya itu. Kemudian dikatakan pula, malam mayitu fi qabrihi illa kal ghurik, tidak ada satu orang pun yang ketika sudah memasuki alam kubur kecuali dia laksana seperti orang tenggelam. Dia meronta-ronta untuk memohon pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya. Mereka minta kepada orang yang terdekatnya, dari anggota keluarganya, dari anaknya, dari familinya, dari sahabat-sahabatnya. Apa yang diharapkan? Bukan parsel berupa duniawi, tapi yang diharapkan adalah parsel bersifat doa-doa untuk keselamatan di alam kuburnya itu. Oleh karena itu, mereka yang sudah mendahului kita, mereka sedang menunggu kita untuk mendoakan mereka itu. Kemudian setelah terjadinya kiamah nanti, begitu sudah melewati alam kubur, nanti akan lanjut apa yang disebut dengan perawalan daripada alam akhirat atau yaumul qiyamah. Diawali dengan yaumul ba'ats, di mana Allah akan mengutus kembali, membangkitkan kembali. Innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum ba'da dzalika yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah Allah wafatkan, kemudian manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali dengan alam yang baru, dengan bumi yang baru, dengan suasana yang baru. Untuk apa dihidupkan? Untuk dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Berapa lamanya di padang mahsyar? Sekitar 50.000 tahun-tahunnya akhirat.
Apa yang terjadi di sana? Manusia akan menerima transit nilai, manusia akan menerima rapat kehidupannya, manusia akan menghadapi mizan, manusia akan menghadapi hisab, manusia akan menghadapi surat dan lain sebagainya. Apa yang dirasakan oleh mereka di sana? Manusia akan merasakan kegalauannya. Jika orang beriman mendapatkan perlindungan dari Allah, jika dia tidak beriman dan tidak membawa amal soleh, mereka akan tersiksa ketika ada di padang mahsyar itu. Terjadi suatu perbincangan di mana ketika sudah masuk ke alam seperti itu, manusia berduyun-duyun untuk mendatangi para nabinya. Mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Isa. Ketika memintakan agar mereka, para nabi itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan segera diputuskan, tetapi mereka tidak mampu untuk melakukan hal itu, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka nanti itu menghadapi Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan ruku yang sebetulnya, melakukan sujud yang seindah-indahnya, kemudian Allah mengatakan, irfa rosaka ya Muhammad, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Jika engkau minta syafaat, aku izinkan, silakan engkau berikan syafaat kepada orang-orang yang engkau kehendaki itu. Itulah kesibukan Rasulullah SAW ketika di padang mahsyar, sibuk mencari umatnya yang senantiasa mencintainya, sibuk mencari umat yang senantiasa menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkannya, untuk memberikan syafaatnya. Cukuppah sampai di situ? Tidak. Perjalanan kita nanti akan lanjut kepada sirat, melewati sirat, jembatan yang terbentang di api neraka. Menurut para ulama, Syekh Qadir Al-Jailani dalam bukunya, beliau menyatakan lamanya di sirat sekitar 300 tahun, bahkan ada yang mengatakan 3000 tahun. Perjalanan sirat itu sangat panjang dan sangat lama sekali, tetapi ada orang yang selamatkan. Tentu kecepatan di sirat itu jauh lebih cepat daripada super kilat itu. Jamaah rahimakumullah, apakah setelah itu selesai? Tidak. Nanti ada suatu waktu yang Allah sediakan kepada manusia agar manusia saling menuntut satu sama lain. Jika ada haknya yang belum terpenuhi, Allah sediakan tempat untuk menuntutnya. Jika ada kewajiban belum memenuhi, Allah sediakan tempat untuk menuntutnya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Imam Al-Ghazali menegaskan, ayat itu mengatakan bahwa kelak nanti ada orang tua yang menjauhi anaknya, bukan tidak tahu itu adalah anaknya. Ada suami menjauhi istrinya, bukan tidak tahu itu adalah istrinya. Ada seorang anak masyarakat ataupun juga pimpinan yang dikatakan pada saat itu dikejar-kejar oleh rakyatnya, bukan tidak tahu bahwa itu adalah anak buahnya, tetapi semuanya pada saat itu saling takut dituntut satu sama lain. Hadirin jemaah rahimakumullah, melihat situasi kondisi yang akan kita hadapi bersama, maka Allah selalu mengingatkan kepada kita, wabtaqi fima ataqallahu darul akhirah. Wahai manusia, wahai orang beriman, coba lihat apa yang akan kami anugerahkan nanti di kehidupan dunia, apa yang aku akan anugerahkan nanti di kehidupan akhirat itu. Kenikmatan akhirat tidak banding dengan kehidupan dunia. Apa yang dirasakan di dunia tidak akan sebanding dengan apa yang kita rasakan nanti. Keindahan dunia tidak akan sebanding dengan keindahan dunia nanti di akhirat nanti, dan kebahagiaan di dunia tidak akan dirasakan nanti kebahagiaan di akhirat nanti. Oleh karena itu, wabtaqi fima ataqallahu darul akhirah. Akan tetapi karena kita hidup di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau abaikan juga urusan dunia. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama jadikan urusan dunia jadi wasilah kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat, untuk mencapai keselamatan akhirat, untuk mencapai kesuksesan akhirat. Masalah fasilitas yang Allah berikan di dunia, marilah itu semua menjadi kendaraan kita, menjadi bekal kita untuk menyongsong kehidupan yang masa akan datang. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wa ma hadhil hayatu dunya illa lahu wa laib wa inna darul akhirah lahil hayawan. Kehidupan dunia sifatnya sementara dan permainan semata-mata, tetapi kehidupan akhirat yang sebenarnya. Jika usia kita 30, 40, 50 sampai 100 tahun, tetapi kehidupan akhirat kehidupan yang sepanjang masa. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dunia ini? Kuncinya hanya satu, laksanakan segala tugas yang Allah bebankan kepada kita. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar ibadah. Kapan-kapan sampai kapan kita ibadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Ibadah yang kita lakukan adalah ibadah sepanjang masa hingga wafat kita. Bagaimana cara ibadah itu? Lakukan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Menghindarkan diri di jalan itulah bagian daripada ibadah. Memberikan salam itu juga bagian daripada ibadah. Bekerja dengan serius, dengan integritas juga itulah bagian daripada ibadah. Sholat juga ibadah, puasa juga ibadah. Tapi dari sekian juta amalan ibadah, yang penting kita prioritaskan, yang terus kita optimalkan, yang terus kita sempurnakan adalah ibadah sholat. Karena ibadah sholat itu merupakan a'dhamu arkanil Islam. Karena sholat merupakan agungnya rukun-rukun Islam setelah ba'da syahadatainin.
Karena sholat itu merupakan awal wa yuhasabu indallahi yaumal qiyamah. Karena sholat itu merupakan pertama kali yang dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Idza sholaha sholaha sairu amalihi wa idza fasada sairu amalihi. Jika sholatnya rusak, amalan yang lain pun juga rusak. Tetapi sholatnya beres, insya Allah amalan yang lain juga beres. Oleh karena itu Allah mengatakan melalui hadis Rasulullah SAW, man hafadhu ala sholati, siapa yang menjaga sholatnya, siapa yang menyempurnakan sholatnya, siapa yang mengutamakan sholatnya, maka akramahullahu bikum salin, maka Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, yarfa'u anhu da'iqash aishi, orang yang melindungi sholatnya, orang yang menjaga sholatnya, Allah akan menghilangkan kesempitan hidupnya, kerumitan hidupnya, permasalahan hidupnya. Jadi kalau ada orang selama ini masih lelah menghadapi kehidupan, masih merasa sempit menghadapi kehidupan, koreksi, ada masalah dengan sholat kita. Yang kedua, yarfa'u anhu adzabal qabri, orang yang menjaga sholatnya adalah orang yang akan dilindungi oleh Allah dari azab kuburnya. Dan yang ketiga adalah siapapun yang menjaga sholatnya, dia wayutihi, Allah akan memberikan kitabahu an syamalihi, Allah akan memberikan kitabnya dari sebelah kanannya. Yang keempat, yamurru ala sirati kalbarki, siapapun yang menjaga sholatnya, dia akan lewatkan ketika melewati sirat itu adalah seperkilat cepat. Dan yang terakhir adalah wa yadkhulul jannata bighairi hisab, siapapun orang yang menjaga sholat, insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jamaah rahimakallah, terakhir, hikmah daripada Allah menyediakan alam akhirat setidaknya 2 hal. Wa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuziha yaumal qiyamah faman zuziha anin nar wa man udkhilal jannata ilan nar. Siapapun yang Allah wafatkan nanti, maka Allah akan sempurnakan kebaikan dan pahalanya. Dan siapapun yang Allah selamatkan dari api neraka, dan siapapun Allah yang masukkan dalam surga, faqad faz, maka itulah termasuk orang yang sukses. Yuk kita orientasikan hidup kita, sukses dunia juga sukses akhirat. Bukan hanya sekedar kita terjebak dalam halusinasi keindahan dunia, tapi kita pun bawa ke orientasi kita kepada kehidupan akhirat ini. Itu yang pertama, intinya Allah akan menyempurnakan kebaikan kita. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah terus pertolongan kepada Allah, tetapi dengan sabar. Jika kita merasa pada hari ini belum Allah kabulkan, tunggu pekan depan. Jika pekan depan tidak muncul, tunggu bulan depan. Jika bulan depan tidak muncul, bisa jadi tahun depan. Jika tahun depan tidak muncul, mungkin di akhir kehidupan. Jika di akhir kehidupan muncul, siapa tahu Allah sempurnakan di alam akhirat. Inilah hikmah yang pertama, Allah sediakan alam akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum, Allah menyempurnakan ibadah kita, Allah menyempurnakan balasan kita. Yang kedua, Allah sediakan akhirat adalah akhirat tempat menyelesaikan permasalahan yang belum selesai ketika di dunia belum selesai. Jika ada orang tua melalaikan anaknya, Allah selesaikan di kemudian hari. Jika ada seorang hakim tidak tuntas menyelesaikan hukumannya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, tunggu selesaikan oleh Allah kelak yaumul qiyamah. Jika ada seorang pemimpin tidak adil, tunggu kelak di hadapan Allah. Allah sediakan mahkamah konstitusi yang tertinggi, Maliki Yaumiddin. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan pernah sedikit pun terbersit untuk mentolimi siapapun, karena jika tidak selesai di hari dunia, maka Allah selesaikan di kemudian hari, di hari akhirat itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mengisi kehidupan demi kehidupan yang lebih baik, agar sukses dunia, sukses akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqul qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.